Halo, jumpa lagi di LS Flow ya, Craftelisti. Dan kali ini kita mau bikin buket boneka mix uang 13 lembar. Ada coklatnya 2 piece dan juga bunga ya. Kali ini kita pakai boneka wisuda 15 cm dan styrofoam ukuran 7x5x25 cm, pita satin setengah inci, kemudian silver queen yang 22 gram 2 piece, plastik OPP 7x18, isolasi, kain sponbun, 1 kertas bening dan 3 kertas selopen yang hitam, karet rambut, tusuk sate. Dan langsung aja ke cara pembuatannya. 2 buah tusuk sate kita kaitkan seperti ini, kemudian kita letakkan di bagian belakang boneka. Ikat aja pakai karet rambut seperti ini ya. Itu bikin 2 piece aja karetnya biar lebih kencang dan lebih kuat. Bagian bawahnya juga kita ikat pakai karet rambut seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita pasang di pegangan buket yang kita siapin tadi ya. Pas di bagian depan kayak gini teman-teman, jangan terlalu di bagian belakang. Oke, masukin uangnya ke dalam plastik OPP ukuran 5x18. Karena kepanjangan aku potong dan aku lipat seperti ini ya. Ini tuh pas di kedua sisinya itu ada tandanya itu loh di uangnya. Tempel pakai lem tembak dan kita lapisi pakai isolasi biar lebih kencang kayak gini. Oke, ini udah kepasang semuanya ya, 13 lembar, tinggal kita susun. Pertama ini aku kasih bagian depan seperti ini, kemudian aku kasih samping kanan dan samping kirinya juga seperti di video aku. Kemudian kita susun 3 di bagian kanan dan bagian kirinya, sayap kanan dan sayap kiri ya. Oke, kalau udah aku kasih dulu tusuk sate untuk coklatnya ya. Pakai lem tembak dan isolasi biar lebih kuat dan lebih kencang aja. Oke, kalau udah kita pasang di sebelah kanan dan sebelah kiri boneka seperti di video aku, di bagian belakang ya teman-teman, di belakang bonekanya ya. Nah, kalau udah sisa uangnya kita susun seperti ini, ditempelin aja satu persatu di bagian belakang uang dan juga boneka. Maaf, di bagian belakang coklatnya ya. Nah, ini karena bagian depannya itu nanggung, aku pindah ke bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Ada 4 di bagian samping kanan dan samping kiri, dan sisanya di bagian belakang 5 ya. Pas 13. Oke, bagian depannya kita kasih bunga-bungaan dan kita lapisi pakai isolasi. Isolasi lagi. Pakai lem tembak ya, biar lebih kencang. Next, bagian depannya seperti biasa aku pakai kain sponbun. Kalau teman-teman nggak ada sponbun, bisa juga pakai kertas tisu buket ya teman-teman. Dan bikin sebanyak 5 piece seperti ini. Tempelin aja satu persatu sampai bagian depannya kayak gini ketutup ya. Oke, untuk layer yang pertama atau di bagian senternya aku pakai kertas selopen yang bening. Ini 1 lembar kertas selopen kita bagi menjadi 2 lembar sama besar seperti di pola potong itu ya. Langsung aja kita pasang di bagian belakangnya seperti ini. Dan bagian belakangnya kita tempelin pakai isolasi teman-teman. Kayak gini ya, bagian kanan, bagian kiri dan juga bagian belakangnya. Seperti di video aku. Oh ya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku, bantu aku yuk dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Bunyiin juga lonceng notifikasi agar ketika aku upload video terbaru, teman-teman dapat pemberitahuan. Dan bisa share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya lebih bermanfaat untuk semuanya ya. Oke, dan untuk layer yang kedua kita ambil lagi kertas selopen 1 lembar yang warnanya hitam liskol seperti ini. Kemudian kita ukur dulu seperti di video aku atau di pola potong itu, di pola potong yang nomor 2. Kita ambil sedikit atau kita sisain sedikit seperti ini. Tapi semisal nggak disisain pun juga nggak masalah ya, karena ini nanti sisanya itu nggak kepake juga. Atau di pola potong yang nomor 2 itu loh yang bagian tengah. Dan kita lipat seperti di video aku teman-teman, tempelin di bagian kanan dan bagian kirinya. Untuk bagian bawahnya ini di pinggang buket sedikit ya, sedikit maju ke sedikit kayak gitulah, gimana ini jelasinnya teman-teman. Nah, ini kelihatan kan posisinya, jadi nggak sampai di setengah pinggang buket. Oke, kalau udah kita kasih isolasi bagian belakang dan bagian sampingnya. Lakukan hal yang sama di sebelah kanannya, lipat seperti di video aku sedikit kayak gini, kemudian kita tempelin di bagian sebelah kanan.
Dan oke, untuk layer yang ketiga aku ambil lagi yang kertas selopen yang baru ya, yang nomor 2 tadi kita sisihin dulu. Kemudian aku potong seperti ini. Ini tuh ngukur dulu untuk ketinggiannya supaya nggak bersisa ya teman-teman. Kemudian aku potong sedikit bagian nomor 3 itu ya. Kalau nggak dipotong pun nggak apa-apa karena ini tadi nggak kepake juga. Jadi semisal nggak usah dipotong pun nggak masalah gitu teman-teman. Kemudian kita lipat lagi seperti ini, kita lipat huruf S. Nah ini udah aku deketin ya teman-teman. Dan kita tempelkan di pinggang buket pas di bagian tengah-tengahnya ya. Dan untuk cara lipatnya teman-teman bisa perhatiin aku tadi ya. Aku keruas sedikit dan aku tekan pakai telunjuk. Baru aku kasih isolasi sambil kita tata di bagian belakang seperti ini. Oke, kalau udah kita kasih isolasi supaya lebih kuat bagian belakang, bagian samping kanan dan samping kirinya, tempelin juga yang bagian kanan seperti di video awal tadi ya. Nah kayak gini, lipat sedikit dan baru kita tempelin pakai isolasi. Dan untuk layer yang keempat aku mau pakai variasi yang bening ini teman-teman. Aku potong sedikit aja kayak gini supaya bagian bawahnya itu enggak terlalu menjorok gitu loh, enggak terlalu banyak bagian bawahnya. Jadi aku potong sedikit dan aku lipat huruf S seperti ini untuk layer yang keempat. Dan bagian bawahnya kita kasih isolasi teman-teman supaya nggak lepas ya. Dan kita tempelin di bagian pegangan buket, di pinggang buket pas di tengah-tengahan ya. Maaf bukan di tengah-tengah, di bagian ujungnya. Jadi antara pinggang buket dan depan buket ya, seperti ini untuk posisinya. Sambil kita kerut-kerutin atau kita cubit-cubit dikit gitu loh teman-teman, supaya lebih bervolume aja untuk layerannya. Tempel pakai isolasi dan bagian sampingnya juga, bagian belakangnya juga kita keruas sedikit dan tempel lagi pakai isolasi. Oh ya, kenapa tangan aku masuk-masuk kayak gitu? Ini tuh supaya buketnya itu lebih bervolume aja untuk layernya. Oke, kita ulangi lagi untuk lipat S-nya. Pegang seperti ini, kemudian bagian satu ke depan, bagian ini satunya lagi ke belakang. Nah, itu cara bikin lipat S-nya ya. Tempelin juga seperti tadi posisinya dan sambil dikerut-kerut dan kita tempel pakai isolasi di bagian bawah kertas selopennya ya. Oke, kita tempel-tempel aja terus. Dan ini untuk teman-teman ya yang mau samaan dengan aku untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa langsung klik di tautan yang udah aku sematin ya, atau bisa lihat di deskripsi. Oke, kalau udah nih teman-teman, kita tata-tata kerogoh-rogoh gitu loh teman-teman, biar lebih bervolume aja. Oke, lanjut layer selanjutnya atau yang nomor 5. Aku pakai kertas selopen lagi yang keempat, kemudian aku potong menjadi 2 bagian sama besar, kemudian aku potong seperti ini ya. Nah ini kita lipat huruf S lagi, tempelin lagi bagian bawahnya, dan di pola potong nomor 5 itu loh teman-teman, di kertas selopen yang bagian bawah tempelin sesuai ini bagian depannya ya. Ini tuh di pegangan buket bagian depan gitu, kira-kira 2 sentian gitu loh teman-teman. Nah kayak gini, lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya, ditempel di depan buket atau pegangan buket bagian depan sedikit seperti ini ya. Oke, kalau udah ambil lagi sisa selopen yang tadi ya, yang nomor 4 itu, atau di pola potong di nomor 6. Potongnya sama seperti yang tadi, yang di nomor 5, dan potong sedikit ini nanti 2 potongan yang sisa nomor 5 dan sisa nomor 6 tadi nanti bisa kita pakai untuk rok buketnya ya. Nah kalau udah nih, tempelin sedikit di bagian depan seperti ini, kemudian kita kerut-kerutin kayak di video aku. Nah ini udah bentuk layernya kelihatan banget ya, ngegembul ya, karena kalau kita mau bikin buket yang gembul kita juga harus berani kertas selopen yang banyak ya.
Sekalipun ada tutorial aku yang buketnya gembul, walaupun cuman pakai 2 lembar kertas selopen aja ya, tapi juga lihat ukuran buketnya juga. Kalau isiannya itu nggak terlalu banyak, kita bisa bikin seperti ini dengan kertas selopen yang minim ya. Oke, lanjut untuk yang sebelah kanannya atau di pola potong nomor 6 itu ya, caranya masih sama seperti di video tadi atau di pola potong yang nomor 5 dan juga nomor 4. Pokoknya ini dari layer keempat sampai layer ke-6 itu lipat huruf S ya teman-teman. Jadi masih sama caranya dan ini udah selesai teman-teman. Tinggal kita bikin lagi untuk layer yang ke-7 ya. Untuk layer yang ke-7 kita pakai sisa selopen yang nomor 3. Nah ini kita potong dulu ya sesuai kebutuhan kita. Dan kita bagi menjadi 2 bagian, maaf bukan 2 bagian ya. Nah ini kita ambil sedikit. Nah untuk yang sedikit itu nanti kita gunain sebagai nutup bagian belakang. Jadi yang udah pernah ngikutin aku pasti tahu kalau buket-buket bikinan aku itu kebanyakan bagian belakangnya tertutup sampai bagian atas ya. Oke, untuk cara lipat kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Nah ini teman-teman udah perhatiin ya, cara lipatnya itu seperti huruf S tapi sisa bagian sampingnya itu banyak ya. Nah kayak gini. Kita ulangi lagi untuk yang sebelahnya teman-teman. Dan untuk yang ini kita kerut-kerutinya itu pas nih kayak gini ya. Nah pas sebelum ditempelin udah kita kerut-kerutin dulu. Baru kita tata dan kita tempelin seperti ini. Oke, nempelinnya gampang banget teman-teman. Yang penting nggak lepas aja. Dan bagian depannya itu kalau masih megar ya atau terbuka, bisa kalian tempel pakai isolasi atau pakai lem tembak. Next, tutup pegangannya kita pakai yang nomor 8 itu teman-teman. Nomor 8 yang panjang ya di kertas selopen nomor 3. Dan caranya seperti ini, bisa sampai ke bagian belakang dan bagian bawahnya. Nah karena ini nggak cukup, kita tempel atau kita sambung pakai pola potong nomor 8 tadi ya, yang sisa dari layer ke-7. Nah ini udah kita tempelin bagian samping, bagian bawahnya juga ketutup, nggak kelihatan kardusnya teman-teman. Dan supaya lebih kuat, pakai lem tembak aja ini bagian belakangnya. Nah ini udah beres teman-teman. Tinggal kita bikin rok buketnya. Untuk rok buketnya kita pakai yang pola potong nomor 9. Pokoknya kanan dan kirinya itu kita samain dulu untuk kertasnya supaya lebih mudah waktu kepasinnya. Nih kita lipat seperti ini ya. Lipatnya gampang banget, cuman dilipat satu ke kanan, satu ke kiri. Pokoknya lipat gampang banget kayak gini. Dan kita tempelin di pegangan buket. Nah ini untuk pegangan buketnya, satu di bagian ujung sampai belakang, yang bagian depannya itu sedikit di pegangan buketnya ya. Nah kayak gini aja ya teman-teman. Oke, kalau udah, untuk rok yang selanjutnya kita pakai pola potong yang nomor 10 di kertas selopen yang kedua tadi ya. Nah ini udah teman-teman, kita lipatnya sama seperti tadi. Dan untuk yang warna abu-abu itu adalah sisa kertas selopen yang gak kita pakai ya. Oke, tempelin aja sedikit ke atas, jadi berbentuk shaft atau berbentuk terundakan gitu loh untuk bahasa Jawanya. Roknya itu bersaf-saf gitu loh teman-teman. Dan untuk buket ini kita bikin 3 shaft ya, atau 3 undakan. Oke, ini udah kita pasang semuanya, sebelah kanan dan sebelah kirinya juga. Langkah terakhir tinggal kita pakaiin pita. Dan untuk andalan aku selalu pakai pita yang kecil aja ya, karena aku pikir looknya itu kelihatan lebih bagus dan mudah dibentuk juga. Tempel pakai double pita di bagian depannya seperti ini dan udah selesai. Gimana nih menurut kalian? Komen ya.